Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzati. Limpahan selawat dan salam semoga terkirim kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya. Para pendengar yang budiman, seorang muslim dalam hal menempuh jalan orang yang soleh, meniti perilaku orang jujur, pernah di antara mereka cemetinya jatuh terlepas dari tangannya saat menunggang kuda. Ia langsung turun mengambil dan tidak meminta pada orang lain untuk mengambilnya. Kemudian Rasulullah pun pernah membaiat seorang muslim untuk menegakkan sholat, membayar zakat, agar tidak meminta kebutuhannya kepada selain Allah, yang diriwayatkan oleh Muslim. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 54, wa tawakkal 'alal khairil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Imran, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik penolong. Kemudian Rasulullah bersabda yang oleh Tirmidzi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la haula wala quwwata illa billah. Dan sudah menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan melainkan dari Allah. Dan doa ini hadis ini kita lakukan doa apabila mau keluar. Kita tidak punya daya, tidak punya upaya kecuali dengan pertolongan dan Tuhan. Para pendengar ini, Rasulullah bersabda, wa qadzalillah ma'ana ma'adzamuka ya Abu Bakar. Bismillah salisuhu. Janganlah engkau tersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Apa pemikiranmu, wahai Abu Bakar? Kita berdua dan Allah yang ketiga sebagai penolong. Perteringan dengan seorang muslim memandang sebab atau sarana itu dengan mengambil pelajaran dan petunjuk Rasulullah Muhammad SAW dalam mendidik diri dan mencontohi perilaku Rasulullah. Ia bersandar kepada Allah dan tetap apa yang bisa ia lakukan sendiri. Seperti halnya dia juga sering menjahit baju robek sendiri, menjahit, memperbaiki sendalnya yang rusak, menolong menyapu rumah atau memerah susu, dan juga makanannya sendiri. Dan bagi hal-hal yang dia tidak ada kemampuan, dia bersandar mohon pertolongan Allah dan mohon perlindungan. Itulah kemuliaan sifat Rasulullah Muhammad SAW.
yang mempunyai akhlak bertawakal pada Allah dan bersandar pada diri sendiri. Bersandar pada diri sendiri bukan berarti dia merasa dirinya yang lebih hebat. Bersandar pada diri sendiri maksudnya apa yang bisa ia lakukan, dia tidak meminta bantuan orang lain, dia lakukan sendiri. Kecuali apabila yang tidak bisa ia lakukan, ia akan mohon pertolongan dan perlindungan Allah. Para pendengar dan seorang muslim tidak melakukan bid'ah, tidak bersikap ekstrim. Terlihat saat ini banyak sekali hal-hal yang tidak ada dicontohi Rasulullah. Mereka melakukannya. Mereka melakukan hal-hal yang tidak dianjurkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, oleh karena itu, andaikan kita orang-orang yang bertawakal kepada Allah, tentu kita akan bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai pedoman hidup kita, agar kita selamat dunia dan akhirat. Seperti doa satu jagat yang sering kita lakukan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan dunia dan akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Dan ini jelas dari ayat dari surah Al-Furqan tadi, ayat 58. Kita dianjurkan untuk bertawakal kepada Allah yang hidup kekal, bukan kepada yang lainnya. Allah tidak mati, dan Allah lah dalam surah Al-Imran, Allah lah sebaik-baik memberi pertolongan dan tempat kita berlindung. Nah, kalau hal ini telah kita tancapkan di sanubari kita, kita tidak akan merasa takut dan gentar dalam hidup ini, karena Allah selalu ada bersama kita di saat kita sulit, kita sedih, kita menghadapi permasalahan yang berat. Kita bisa meminta pertolongan langsung pada Allah dengan memohon doa sesuai hati, dan kita bisa meminta perlindungannya apabila kita dalam menghadapi pada situasi yang sangat sulit, seperti Rasulullah dan Abu Bakar di saat mereka dikejar-kejar oleh kaum Quraisy untuk membunuhnya. Mereka bersembunyi di suatu pulau, sehingga Allah melindungi mereka. Orang-orang itu tidak menyangka Rasul dan Abu Bakar ada di dalam pulau itu, dan mereka terselamatkan. Inilah contoh orang yang selalu bertawakal pada Allah. Dia selalu dalam lindungan Allah, dan apabila dia menghadapi masalah, dia selalu mohon pertolongan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah lah tempat pertolongan dan tempat kita bersandar. Demikianlah bilang taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.